sejahtera, jemaat yang kekasih, para Bapak Ibu dan Saudara dan juga anak-anak muda dimanapun kau ada. Saya percaya kita masuk di penghujung bulan November dan sedang menjalani minggu-minggu terakhir di tahun 2020. Tuhan Yesus tetap sama sebelum masa pandemi, selama masa pandemi, sampai nanti semua bisa teratasi, dia tetap sama. Nah saudara, beberapa waktu yang lalu kami sedang melayani secara virtual, tidak fisik. Ada pembimbingan Alpha Course untuk anak-anak remaja kami. Dan hari itu kami ada sesi tentang dijamah, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Kami berbeda tempat, virtual. Tapi waktu kami menyembah Tuhan, lawatan Tuhan hadir. Bahkan anak-anak tidak bisa menahan lawatan Tuhan. Mereka seperti mabuk dalam tanda kutip dalam roh. Dan saya rindu, mari kita tidak seperti biasa ibadah yang seperti biasa, tapi rindu Roh Kudus menjamah, Roh Kudus menyatakan kuasanya di tengah-tengah kita. Kami sembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir dimanapun kami ada. Roh Kudus lawat kami. Kekuatan kami ada di dalam hadirat-Mu. Oleh sebab itu Daud katakan bahwa lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kekuatan kami ada di dalam penyerahan kehendak dan hak kami. Lawat setiap kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kekuatan di jiwaku. Katakan dengan iman. Ketenangan di batinku. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku. Mas
sumber damai sejahtera. Yes. Yes. Lawat di setiap rumah, lawat di setiap tempat, penuhi dengan hadirat-Mu. Yes. It is well with my soul. It is well with my soul. Katakan, it is well, it is well with my soul. It is with my soul. Apapun yang terjadi, it is well, it is well with my soul. Katakan dengan iman, katakan dengan iman dan penyerahan sekali lagi. Tenanglah, yes, tenanglah jiwaku. Haleluya, haleluya. Situasi, kondisi, gelombang bisa bergerak dengan badai yang begitu besar, Tuhan. Tapi waktu mata kami memandang-Mu, ketenangan itu nyata di tengah-tengah kami. Dan ketenangan itu hadir saat kami menyerahkan hak kami, saat kami menyerahkan pikiran dan kehendak kami untuk tunduk di bawah pikiran dan rencana-Mu. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Urapi Bapak Andreas Stefanus menjadi saluran berkat. Urapan-Mu mengalir di setiap tempat. Roh Kudus, jamah kami, lawat kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Saudara, sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Beberapa waktu ini menjadi salah satu hamba Tuhan yang banyak memberkati di gereja kami. Tanpa berlama-lama, mari siapkan hati, siapkan roh saudara. Kalau perlu catat, kita mau mendengar, kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan bersama Bapak Andreas Stefanus. Tuhan memberkati. Shalom bagi jemaat GBI Aruna Makassar. Senang sekali dalam kesempatan ini saya dapat menjumpai saudara. Tentu berterima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang memberi saya kepercayaan, kehormatan untuk bisa membagikan kebenaran firman lewat ibadah online ini. Meskipun saya tidak bisa hadir secara fisik melayani saudara, tetapi tetap bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk saya bisa melayani firman meskipun lewat rekaman ini. Saya sungguh berdoa biar kebenaran ini akan dipakai Roh Kudus untuk sungguh-sungguh membangkitkan kita semua di masa-masa ini. Nah, saya ingin membagikan kepada saudara sebuah pelajaran yang saya beri judul Offense versus Defense, ya.
Judulnya adalah Offense versus Defense. Nah, saya masih ingat ketika hari Minggu, berapa minggu lalu ketika Ibu Gembala Saudara menghubungi saya via WA untuk meminta untuk saya melayani lewat rekaman ini. Dan begitu selesai saya membaca WA ini, Roh Kudus ingatkan poin ini. Dan disitulah saya jadi tahu apa yang Tuhan inginkan untuk saya sampaikan lewat kesempatan ini. Nah, itu sebabnya saya ingin bagikan apa yang saya sudah persiapkan ini, dan biar ini adalah menjadi suara Tuhan bagi kita semua, sehingga kita sebagai gerejanya benar-benar bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita. Nah, sebelum kita lihat beberapa ayat, maka saya ingin ajak untuk saudara merenungkan kalimat pembuka dari pelajaran ini. Kalimat itu adalah ini. Sadarkah saudara bahwa ambisi iblis itu sebenarnya bukan hanya mengalahkan kita? Saya ulang kalimat ini. Sadarkah saudara bahwa ambisi iblis itu sebenarnya bukan hanya mengalahkan kita? Nah, selama ini kita selalu berpikir iblis itu selalu ingin mengalahkan kita. Saya setuju. Tetapi kita seringkali tidak memahami strategi musuh bahwa selain mengalahkan kita, ada ambisi yang lain. Yaitu apa? Saya katakan di sini bahwa ambisi iblis bukan hanya mengalahkan kita, tapi juga menahan laju gerak langkah maju kita. Saya ulang ya. Ambisi iblis itu sebenarnya bukan hanya mengalahkan kita, tapi juga menahan laju gerak langkah maju kita. Jadi kalau dia tidak bisa kalahkan kita, dia akan tahan kita sehingga kita tidak maju. Nah, kita selalu konsentrasinya pada jangan sampai kalah. Padahal sebenarnya strategi musuh yang lain adalah kalau dia nggak bisa kalahin kita, kalau dia belum bisa kalahkan kita, dia akan tahan kita sampai kita nggak bergerak maju kemana-mana. Nah, ketika saya merenungkan hal ini, saya jadi ingat apa yang pernah disampaikan oleh seorang pendoa yang bernama Lynn Hammond. Dia katakan satu kalimat yang bagus sekali untuk kita renungkan. Dia katakan bahwa tanpa disadari oleh tubuh Kristus, sebenarnya iblis telah melokalisasi gereja. Saya tertarik dengan kata itu. Sejak kapan gereja itu seperti lokalisasi? Tapi Lynn Hammond melihat bahwa tanpa disadari oleh tubuh Kristus, sebenarnya iblis itu telah melokalisasi gereja. Nah, maksudnya apa? Dia tidak khawatir kita menyembah Tuhan. Dia tidak khawatir kita melayani Tuhan. Tetapi selama itu hanya dilakukan di dalam gedung gereja. Dia tidak mau melihat kita keluar untuk menyatakan kehidupan kita yang telah diselamatkan oleh Yesus di tengah-tengah dunia yang terhilang. Ketika saudara mencermati apa yang diucapkan oleh Lynn Hammond, tentu kita harus mengakui kebenarannya. Bahwa kita nggak sadar bahwa iblis selama ini telah melokalisasi gereja. Gereja menjadi lokalisasi rohani di mana kita puas membangun spiritualitas hanya dalam ruang lingkup 4 dinding gereja. Dia nggak takut, saudara. Setan nggak takut kita menyembah Tuhan selama dalam gedung gereja. Dia nggak takut kita bicara tentang kebenaran selama dalam gedung gereja. Nah, itu sebabnya tadi saya ingatkan saudara bahwa ambisi iblis itu bukan hanya mengalahkan kita, tapi juga menahan laju gerak langkah maju kita. Dan saya berdoa biar pesan ini benar-benar akan menyadarkan kita sehingga kita tidak tertipu. Kita tidak terjebak dalam tipu muslihat iblis. Gereja sebenarnya dirancang Tuhan bukan untuk bertahan, tapi justru untuk melawan. Saya ulang, gereja dirancang Tuhan, didesain oleh Tuhan. Sebenarnya bukan untuk bertahan, tapi justru untuk melawan. Takdir gereja sebenarnya adalah merupakan penakluk. Nah, masalahnya adalah kita tidak menyadari hal ini. Nah, saya akan buktikan. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 13. Saya ulang ya. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 13. Saudara bisa memperhatikan kalimat-kalimat dalam ayat-ayat ini. Saya akan membacakannya. Firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan. Ada kata bertahan. Melawan tipu muslihat iblis.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dan ketika saya meneliti kata per kata, maka kata bertahan itu dari ayat 10 sampai 13 hanya ditulis sebanyak 1 kali. Sedangkan kata melawan itu ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali kata melawan. Berarti dengan kata lain, saya mau ingatkan saudara, gereja dirancang Tuhan bukan untuk bertahan, tapi untuk melawan. Nah, hari-hari ini kita gak menyadari hal ini, saudara. Saya ambil contoh. Satu hari ketika di dalam memasuki masa-masa pandemi COVID-19, saya nggak akan pernah lupa ini. Ada satu kalimat yang saya tangkap dari Roh Kudus, bahwa Tuhan ingin kita bukan untuk bertahan hidup, tapi Tuhan ingin kita bertumbuh hidup. Saya ulang, ini adalah kalimat Roh Kudus, kalimat yang Roh Kudus sampaikan kepada saya di awal-awal pandemi, bahwa Tuhan ingin kita bukan hanya bertahan hidup, karena Dia ingin kita bertumbuh hidup. Nah, banyak orang-orang percaya hari-hari ini bertahan hidup. Padahal sebenarnya Tuhan tidak mau kita cuma bertahan hidup, tapi bertumbuh hidup. Nah, itu sebabnya kalau kita belajar dalam dunia olahraga, sepak bola, bulu tangkis, basket, apapun, maka di dalam dunia olahraga, seringkali kita mengenal kata menyerang itu adalah bentuk pertahanan yang terbaik. Saya ulang, pernah mendengar? Strategi menyerang itu adalah pertahanan yang terbaik. Tuhan ingin gereja bukan untuk bertahan, tapi Tuhan ingin gereja Tuhan itu bangkit untuk menyerang. Sangat disayangkan, gereja hari ini sedang menghidupi kata bertahan dan bukan menyerang. Saya tidak tahu saudara menyetujuinya atau tidak. Saya tidak tahu apakah saudara melihat hal ini atau tidak. Tapi fenomena yang terjadi dalam kondisi tubuh Kristus di mana-mana, maka ketika kita mengamati dengan jujur, maka kita harus mengakui bahwa mayoritas gereja, saya tidak bilang semua gereja, mayoritas gereja sedang menghidupi kata bertahan dan bukan menyerang. Apalagi dengan COVID-19 ini membuat akhirnya kita tiarap, kita bertahan. Padahal sebenarnya Tuhan ingin kita bangkit untuk menangkap panggilan Tuhan dan menghidupi panggilan Tuhan. Nah, tanpa sadar akhirnya kita bertahan. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya apakah itu yang menjadi keinginan Tuhan? Ingat, gereja tadi saya katakan sedang menghidupi kata bertahan dan bukan menyerang. Dan yang menyedihkan menurut saya, para pengkhotbah yang ada pun tanpa sadar sebenarnya berjasa memupuk mentalitas bertahan. Saya ulang, para pengkhotbah yang ada yang kita bisa temukan di dalam YouTube, maka tanpa sadar sebenarnya para pengkhotbah sedang berjasa untuk memupuk mentalitas bertahan. Lewat apa caranya? Lewat pengajaran yang dibagikan dari minggu ke minggu. Di mana berita yang disampaikan, di berita yang disuarakan hanya sebatas penghiburan, kekuatan menghadapi tekanan. Terus kita menghibur jemaat Tuhan dari minggu ke minggu. Untuk tidak takut, untuk tidak khawatir bahwa Tuhan setia, bahwa Tuhan hidup, bahwa Tuhan ada. Berita-berita itu disuarakan dari minggu ke minggu. Dan saya mau katakan, apakah itu salah? Tidak. Tetapi kalau itu terus-menerus yang kita beritakan, maka tanpa sadar jemaat akhirnya hidup dengan mentalitas bertahan. Saudara, umat Tuhan sebenarnya tidak hanya membutuhkan penghiburan, tapi juga butuh diberdayakan. Saya setuju, ada saatnya kita butuh penghiburan. Ya, Tuhan pun berjanji untuk menghibur kita. Tapi Tuhan tidak berjanji untuk terus-menerus menghibur kita, karena Dia ingin juga memberdayakan kita sehingga akhirnya kita bisa menghidupi panggilan kita. Kita bukan cuma hanya meratapi nasib, bukan cuma hanya bertahan supaya kita tidak takut, tidak khawatir, tapi benar-benar kita menangkap apa yang menjadi agenda Tuhan di masa-masa ini sebenarnya. Ingat, saya mau ingatkan saudara, umat Tuhan tidak hanya membutuhkan penghiburan, tapi mereka juga butuh diberdayakan. Nah, sementara saya renungkan ini, maka Tuhan ingatkan satu tokoh dalam Alkitab yang akan kita pelajari yang menjadi sebuah cermin dan pelajaran bagus bagi kita,
Yaitu saudara bisa temukan di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 12. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan berkata, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi ingat, Gideon sedang bersembunyi karena ketakutan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Apa yang memberkati saya? Apa yang sungguh-sungguh menjadi rema pewahyuan bagi saya? Bahwa ternyata Roh Kudus singkapkan hal ini, bahwa tanpa sadar gereja hari-hari ini sedang hidup seperti Gideon, di mana kita sedang bersembunyi. Kita akhirnya ketakutan, di mana akhirnya kita dilumpuhkan oleh ketakutan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Sampai akhirnya kita terus bertahan, padahal sebenarnya ada hal yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Di mana Tuhan ingin supaya kita enggak terus meratapi nasib, memikirkan nasib kita, tapi belajar menangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan, tugas-tugas dan panggilan Tuhan bagi kita. Sama seperti Gideon, ada banyak orang yang sedang bersembunyi karena ketakutan. Tentu tujuan saya mengatakan hal ini bukan berarti terus kita jadi bonek. Kita keluar tanpa masker, kita akhirnya melanggar protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan saya tidak sedang bermaksud untuk membuat akhirnya saudara melanggar semua itu. Tapi yang saya mau ingatkan, saudara, seringkali kita enggak menyadari bahwa pandemi ini membuat akhirnya kita jadi bertahan. Akhirnya kita enggak pernah memikirkan tentang jiwa-jiwa. Kita enggak pernah memikirkan orang lain. Yang kita pikirkan cuma hanya nasib kita sendiri. Padahal sebenarnya ingat, Tuhan menetapkan saudara bukan untuk bertahan, tapi justru untuk menyerah. Nah, ketika saya renungkan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada Gideon, malaikat itu berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Bukankah sebenarnya suara Tuhan juga sedang bergema lewat apa yang saya sedang sampaikan hari ini? Bahwa Tuhan ingatkan saudara dan saya, bahwa saudara dan saya adalah pemenang, dan bahkan lebih daripada pemenang. Bahkan saudara dan saya adalah pahlawan yang gagah berani. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya untuk kita menangkap hati Tuhan hari ini. Sadarkah saudara bahwa penyertaan Tuhan itu bukan untuk kita dapat bertahan, tapi untuk kita berani melangkah keluar? Saya ulang saudara, penyertaan Tuhan sebenarnya bukan untuk kita dapat bertahan, tetapi untuk kita berani melangkah keluar. Melangkah keluar yang dimaksud artinya di saat kita berani melangkah keluar dari kenyamanan kita, dari ketakutan-ketakutan kita, dan mulai belajar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ingat, tujuan Roh Kudus memimpin bukan untuk kita diam, tapi untuk kita bergerak, untuk kita melangkah. Dan langkah-langkah itu adalah tuntunan Tuhan, dan disitulah Tuhan akan menyatakan terobosan demi terobosan dalam kehidupan kita. Nah, kita akan lanjutkan dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14 sampai yang ke-16. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah selanjutnya yang dialami oleh Gideon saat dia mengalami perjumpaan dengan malaikat Tuhan. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman. Jadi ketika Gideon ketakutan dan bersembunyi, malaikat Tuhan berkata, pergilah. Berarti ingat, bukan cuma diam, tapi Tuhan berkata, melangkahlah, pergilah dengan kekuatanmu ini. Dan apa saudara? Selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Jadi malaikat Tuhan sedang mendatangi Gideon yang sedang dalam ketakutan, yang sedang hanya bertahan karena benar-benar dia nggak punya kekuatan, keberanian, oleh karena kekuatan musuh yang begitu sempurna sepertinya. Tapi Tuhan ingatkan identitasnya, bahwa ternyata identitas Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. Dan Alkitab katakan bahwa Tuhan berkata, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat selanjutnya, ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, bukankah seringkali ketika Tuhan mengingatkan tentang identitas kita, panggilan kita,
Kita merespon seperti Gideon. Perhatikan ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuanku, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Nah, seringkali apa yang terjadi? Kita terlalu sadar diri sampai kita tidak sadar Tuhan. Kita terlalu menyadari kelemahan-kelemahan kita, keterbatasan-keterbatasan kita, kekurangan-kekurangan kita, sampai kita lupa bahwa ternyata kita bersama dengan Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, Tuhan hidup dalam diri kita, menyertai kita, memimpin kita, bukan untuk bertahan, bukan untuk bersembunyi, tapi untuk kita melangkah dan menangkap panggilan Tuhan bagi kita. Dan itu sebabnya, apa yang menjadi respon daripada malaikat Tuhan saat itu? Di saat Gideon mencoba berkelit dan mengatakan keterbatasan dan alasan-alasannya. Ayat yang ke-16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi, saya diberkati dengan kata tetapi. Mengapa Tuhan berkata tetapi? Sebagai respon bahwa Gideon merasa paling kecil, paling nggak bisa ngelakuin apa-apa. Tetapi jawab Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Tuhan tidak membantah bahwa kaum Gideon adalah paling kecil dan dia adalah orang yang paling muda di keluarganya. Tuhan tahu itu merupakan kenyataan. Tapi ada kenyataan lain yang Gideon perlu tahu, yaitu apa? Tuhanlah yang menyertainya. Nah, kita katakan sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu dan sampai habis. Berarti dengan kata lain, saudara, Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan tahu kekurangan kita. Tuhan tahu semua kelemahan-kelemahan kita. Itu sebabnya dia menyertai saudara dan saya. Itu sebabnya dia hidup dalam diri saudara dan saya. Untuk apa? Memampukan ketidakmampuan kita. Dan kalau toh kita mampu melakukan hal-hal besar bagi Tuhan, itu bukan karena kita, bukan karena upaya kita, tapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Itu sebabnya hari ini izinkan saya menyuarakan sebuah berita penting bagi GBI Aruna Makassar, bahwa Tuhan sedang memanggil saudara sebagai pahlawan-pahlawan yang ditempatkan di kota Makassar, di mana Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Itu sebabnya hari ini jangan bersembunyi, jangan bertahan. Ini waktunya saudara mengikuti tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan seringkali di saat dia mendorong kita untuk menghubungi seseorang, untuk tulis WA pada seseorang, ikuti saudara. Tiba-tiba mungkin Roh Kudus mendorong saudara untuk telepon seseorang. Dan saya mau katakan tuntunan-tuntunan itu sebenarnya adalah bentuk pimpinan Tuhan, di mana Tuhan ingin saudara bukan cuma hanya bertahan, pasif, cuma hanya nonton semuanya terjadi, tapi saudara boleh menangkap apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, bahwa dia sedang memanggil saudara untuk menjadi pahlawan-pahlawan yang menyelamatkan banyak hidup orang. Pertanyaan saya, apa jadinya jika Gideon tetap tidak pergi? Maka bangsanya tidak selamat. Bangsanya akan tetap di bawah perbudakan bangsa Midian. Tapi tentu kita tahu kisahnya ketika dia mulai meresponi panggilan itu. Dalam keraguan, dia terus berupaya untuk meyakinkan dirinya bahwa ini agenda Tuhan, bukan agendanya. Dan memang benar akhirnya Tuhan membuktikan hanya dengan 300 orang. Akhirnya bangsa Midian yang seperti Goliat pada zaman Daud, yang tidak mungkin dikalahkan, hanya dengan 300 pasukan, dengan cara yang supranatural bahkan. Tidak perlu mencucurkan darah, tidak perlu berperang. Disitulah kuasa Tuhan nyata dan membuat akhirnya orang Midian dikalahkan. Saya katakan sekali lagi, apa jadinya jika Gideon tetap tidak pergi? Memutuskan untuk dia tetap bertahan, untuk dia bersembunyi karena ketakutan, maka bangsanya tidak akan pergi. Sejarah bangsanya tidak berubah. Hari ini, saudara dan saya punya kesempatan untuk mengubah sejarah bangsa ini. Dengan cara apa? Meresponi panggilan Tuhan. Panggilan untuk apa? Panggilan untuk pergi. Bukankah dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 firman Tuhan katakan, karena itu pergilah, bukan bertahanlah. Karena itu pergilah, kata Tuhan. Berarti Tuhan ingin kita melangkah. Ingat, penyertaan Tuhan bukan untuk kita bertahan. Penyertaan Tuhan untuk kita melangkah keluar.
Itu sebabnya firman Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Percayalah saudara, ketika engkau benar-benar melangkah mengikuti tuntunan Tuhan, dari hari ke hari, ini bukan cuma bicara hari Minggu, tapi dari dalam keseharian kita, Roh Kudus mau tuntun kita untuk kita berhenti memikirkan diri sendiri dan mulai belajar memikirkan Tuhan dan kepentingan orang lain. Memikirkan kepentingan kerajaan Allah di atas kepentingan pribadi kita. Dan di saat itulah engkau akan melihat karya Tuhan yang semakin hebat dinyatakan dalam kehidupan kita. Hari ini berhentilah bertahan dan mulailah menyerang. Berhentilah bersembunyi dan mulai tampil untuk menangkap panggilan Tuhan. Karena Yesaya pasal 60 katakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Sebab terang Tuhan terbit atasmu. Berarti dengan kata lain, Tuhan ingin justru di masa-masa sulit ini, justru kita menyatakan kemuliaan Tuhan yang ada dalam diri kita. Jika kita kembali ke Matius pasal 28 ayat 19-20. Jelas kita menemukan di sini bahwa target Tuhan adalah bukan sebatas menjadikan semua bangsa orang percaya. Tapi Tuhan ingin supaya kita memuridkan mereka. Hari ini gereja seharusnya berhenti bersembunyi dan mulai belajar keluar untuk memuridkan bangsa-bangsa. Karena itu adalah panggilan Tuhan bagi saudara dan saya. Saya ingin mengutip apa yang Bapak Bambang Budianto pernah tuliskan dalam buku yang berjudul No Plan B. Dia katakan, bagaimana perasaan Yesus melihat kondisi gerakannya atau eklesianya setelah 2000 tahun diluncurkan? Apakah dia akan mampu mengenali mereka sebagai miliknya sendiri? Ataukah dia akan melihat dengan tatapan yang langsung menembus mata kita dan berkata, ini adalah satu-satunya hal yang aku minta kamu lakukan, tapi kamu gagal melakukannya. Kamu belum menjadikan semua bangsa muridku. Itu sebabnya dunia ini penuh penderitaan. Jika kamu telah menghasilkan murid, orang tidak akan kesepian. Tidak akan mengubur rasa tidak aman di bawah konsumerisme. Tidak akan hidup dalam kemiskinan. Dan anak-anak tidak akan mati kelaparan. Inilah yang satu-satunya hal yang ku minta darimu. Yaitu apa? Memuridkan bangsa-bangsa. Hari ini, saya mau ingatkan kepada saudara. Gereja dipanggil bukan untuk beribadah setiap hari Minggu. Tapi gereja dipanggil untuk memuridkan bangsa-bangsa. Makassar menantikan, saudara. Saya ulang sekali lagi. Makassar menantikan bangkitnya saudara. Menangkap panggilan Tuhan. Berhenti bertahan. Mulai menyerang. Tuhan berkata, pergi, aku menyertai kamu. Arti pergi berarti kita menangkap tuntunan Tuhan dalam keseharian kita. Mulai kontak dengan orang-orang yang digerakkan Tuhan, yang dituntun Tuhan. Dan saya yakin Roh Kudus akan menuntun saudara. Menghubungi seseorang, mulai membangun hubungan dengan orang itu. Mulai mengatur waktu untuk berjumpa dengan orang itu. Dan mulai memuridkan mereka. Karena itulah sebenarnya esensi dari panggilan gereja, yaitu memuridkan bangsa-bangsa. Sedih ketika saya menemukan sebuah penelitian yang diadakan oleh Josh Barna dan Barna Research Group mengadakan survei nasional di Amerika. Dari survei ini mereka meminta untuk orang-orang menggambarkan tujuan hidup mereka. Dan hasilnya sungguh sangat mengejutkan. Karena tidak satu pun dari 10 orang Kristen, tidak satu pun dari 10 orang Kristen, termasuk gembala sidang dan pemimpin gereja lainnya, yang mengatakan bahwa tujuan hidup mereka adalah untuk menjadi pengikut Yesus Kristus dan menghasilkan murid. Bukankah ini menyedihkan? Kita punya tujuan hidup untuk jadi orang berhasil, untuk jadi orang paling kaya, orang sukses. Pernahkah saudara menyadari bahwa sebetulnya tujuan hidupmu adalah sebenarnya untuk memuridkan bangsa-bangsa? Karena itu adalah amanat agung bagi kita. Sekarang timbul pertanyaan, mengapa pemuridan harus kita prioritaskan? Minimal ada 3 hal yang saya akan suarakan buat saudara. Mengapa kita harus belajar bukan untuk bertahan tapi mulai menyerang? Yaitu dengan apa? Memuridkan orang-orang, memuridkan jiwa-jiwa. Yang pertama, karena tanpa memuridkan, maka tidak ada yang keluar dari kehidupan kita. Tapi di saat kita memuridkan jiwa-jiwa secara personal, maka sebenarnya semua yang dalam diri kita sedang kita alirkan keluar.
Semua yang masuk harus kita salurkan kepada penerus kita. Jika tidak, maka kita tidak akan mungkin mengalami kesehatan rohani. Jika kita tidak sehat, maka bagaimana mungkin terjadi pertumbuhan? Ingat, di saat saudara mengambil keputusan untuk mulai membimbing orang, memuridkan orang tersebut, maka ingat, saudara sedang mengalirkan mata air yang ada dalam diri saudara. Tapi kalau saudara tidak pernah memuridkan orang, maka semua itu akan tersimpan di dalam dirimu. Nah, itu yang pertama. Tanpa memuridkan, maka tidak ada yang keluar dari kehidupan kita. Yang kedua, mengapa pemuridan harus kita prioritaskan? Yang kedua, karena suatu hari nanti Tuhan akan mengajukan pertanyaan kepada setiap kita. Berapa orang yang sungguh-sungguh kita telah muridkan selama kita hidup di dunia? Tuhan tidak tanya berapa uang yang kita berhasil kumpulkan. Tapi yang Tuhan tanya adalah berapa jiwa yang kita sungguh-sungguh telah muridkan selama hidup di dunia. Yang ketiga, mengapa pemuridan harus kita prioritaskan? Kita sedang hidup di akhir zaman. Dan bukan hanya di akhir zaman, tapi akhir daripada akhir zaman. Di mana waktu yang tersisa sudah tidak banyak lagi. Hari ini, doa saya, lewat kesempatan ini, saudara mulai menangkap visi hati Tuhan buat kita. Berhenti meratapi nasib, berhenti memikirkan diri sendiri, dan mulai belajar menangkap panggilan Tuhan buat hidup kita. Mungkin saudara berkata, aduh, saya kan bukan pembicara, saya kan bukan pengkhotbah. Ingat, amanat agung itu bukan amanat buat para pengkhotbah, tapi amanat buat orang-orang percaya. Sadarkah saudara bahwa tidak semua orang dipanggil dan dapat berbicara di depan 100 atau 1000 orang? Tapi semua orang pasti dapat berbicara kepada satu orang. Saya ulang, tidak semua orang memang dipanggil dan dapat berbicara di depan 100 atau 1000 orang. Tapi semua orang pasti dapat berbicara minimal kepada satu orang. Dan esensi pemuridan itu berbicara ketika kita membimbing orang secara personal, secara pribadi. Di mana kita menangkap beban itu, kita membangun hubungan dengan orang itu, terus kita menuntun, membimbing, menemani orang itu, menolong orang itu untuk hidup sebagai murid Kristus. Itu adalah pemuridan. Jangan puas menyentuh banyak orang. Masuki sebuah babak komitmen baru untuk memuridkan pribadi tersebut secara konsisten. Jangan cuma hanya puas menyentuh sesekali. Pemuridan itu bicara konsisten, menuntun, membimbing, menemani orang itu untuk sampai hidup sebagai murid Kristus. Dan saya akan akhiri dengan Markus pasal 16 ayat 20. Tadi saya katakan, ini waktunya gereja bukan bertahan, tapi gereja bergerak. Dan saya mempercayai tidak kebetulan kalau saya mendapat kesempatan untuk membagikan ini, karena Tuhan sedang menyampaikan isi hatinya kepada jemaat di Makassar, bahwa Tuhan sedang berperkara dengan gereja di tempat ini, di mana Tuhan sedang membangkitkan pahlawan-pahlawannya yang menangkap panggilan ini dan mengikuti tuntunan Roh Kudus. Dan tuntunan Roh Kudus dalam keseharianmu itu akan membuat engkau berhenti bersembunyi, tapi mulai keluar, dituntun oleh Roh Kudus, mulai bergerak menyentuh jiwa demi jiwa, dan dibawa untuk hidup sebagai murid Yesus. Di dalam Markus pasal 16 ayat 20, apa yang terjadi di saat kita pergi? Dalam Markus pasal 16 ayat 20 firman Tuhan berkata, mereka pun pergilah. Jadi mereka berhenti untuk bertahan, berhenti untuk bersembunyi. Mereka pun pergilah, memberitakan Injil ke segala penjuru. Jadi ingat, kekristenan itu dirancang bukan untuk diam, bukan untuk bertahan, bukan untuk bersembunyi, tapi untuk bergerak. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan apa yang terjadi saat kita bergerak? Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Dan mungkin timbul pertanyaan dalam diri saudara, kenapa sepertinya mujizat dan tanda-tanda itu langka di dalam ibadah-ibadah kita? Sadarkah saudara bahwa ternyata semua itu terjadi karena kita tidak pergi? Alkitab katakan Tuhan turut bekerja. Kapan Tuhan bekerja? Saat kita pergi. Dan saat kita pergi, maka Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara akan melihat realita pekerjaan Roh Kudus saat saudara memuridkan orang-orang. Saudara tiba-tiba dimampukan oleh hikmat Tuhan. Ada aliran pewahyuan,
Ada pengurapan yang bekerja sementara saudara berbagi hidup dengan orang-orang itu. Dan itu terjadi di saat saudara tidak bertahan, tapi di saat saudara mulai pergi menangkap dan menghidupi panggilan Tuhan. Di dalam terjemahan The Passion Translation, ketika saudara melihatnya dan nanti mempelajarinya dari terjemahan The Passion Translation, ada satu kalimat yang memberkati saya dari Markus 16 ayat 20. Digunakan kata as the Lord himself consistently work with them. Saya tertarik dengan kata ini. As the Lord himself consistently work with them. Jadi kalau saudara benar-benar pergi, Tuhan akan konsisten bekerja bersama dengan saudara untuk membuktikan bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Saudara akan melihat Tuhan menjamah dan melawat orang-orang yang saudara muridkan. Dan disitulah saudara sedang menghidupi panggilan dari gereja, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Bukan jadi orang Kristen, tapi jadi murid dari Kristus. Selamat menangkap panggilan Tuhan. Berhentilah bertahan dan mulailah belajar menyerang bersama dengan Tuhan. Dan saudara akan lihat kuasa Roh Kudus akan real terjadi, dan saudara akan lihat dengan mata kepalamu bahwa Roh Kudus bekerja meneguhkan semua yang saudara bagikan kepada mereka. Itu sebabnya kekristenan bukanlah sesuatu yang membosankan, tapi kekristenan adalah sesuatu yang menggairahkan karena kita berjalan dengan Tuhan yang hidup. Itu sebabnya mari kita bangkit. Firman Tuhan bilang, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan menjadi nyata atasmu. Dan di situ kau akan lihat bahwa kemuliaan Tuhan itu sungguh-sungguh bukan menjadi kisah di masa lalu, tapi menjadi sebuah realita di hari ini. Selamat bergerak bersama dengan Roh Kudus. Teruslah dituntun Roh Kudus, dan kau akan lihat kemuliaan Tuhan semakin nyata atasmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya ajak untuk kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini, karena lewat kesempatan ini kami boleh belajar dan boleh menangkap apa yang menjadi isi hati. Bahwa ternyata Tuhan memanggil kami bukan untuk bertahan, tapi Tuhan memanggil kami untuk menyerang, dan untuk memampukan kami untuk menyerang. Tuhan berjanji untuk menyertai kami, dan bukan hanya itu, Tuhan hidup dalam diri kami. Dan kehadiran itu harapan dan alasan untuk kami memiliki keberanian untuk melangkah. Kami tidak pernah sendiri. Tuhan janji untuk tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan secara konsisten Engkau bekerja dalam diri setiap kami. Aku berdoa buat jemaat di Makassar. Dan jemaat di tempat ini adalah kumpulan pahlawan-pahlawan yang menghidupi panggilan ilahinya, yaitu memuridkan Makassar bagi Kristus. Itu sebabnya mari biar pengurapan Roh Kudus bekerja dengan kuat dan hebat, membangkitkan laskar-laskar Tuhan ini untuk membuat wajah kota dan sejarah kota Makassar diubah lewat kehadiran mereka. Terima kasih, wahyukan kebenaran ini, supaya kebenaran ini benar-benar memerdekakan kehidupan setiap kami. Bagimu pujian, hormat, dan kemuliaan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat kedua belah tangan kita sembah Tuhan sebelum kita terima doa berkat. Katakan,
kesembuhan, pemulihan terjadi dimanapun kau berada. Saat ini jika engkau mengalami hal-hal yang sulit, biar kelepasan, pemulihan terjadi atas setiap pribadi, lepas pribadi. Mari angkat kedua belah tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan melalui Roh Kudus melingkupi setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati engkau, keluar masukmu, hidupmu menjadi pohon seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah kering daunnya, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan apa saja yang dibuat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan-Mu Tuhan turun atas setiap kami sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan.